Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Frida Fajrin dengan NIM 2308145 dari MKB 4A akan mensimulasikan rangkaian elektrohidrolik dengan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama adalah sebuah mesin pemotong, yang mana mesin pemotong tersebut akan memotong benda secara terus-menerus setiap 3 detik dan mesin akan berhenti beroperasi saat tombol start stop ditekan lagi. Tentu saja langkah pertama yang dilakukan adalah membuat silindernya. Saya di sini menggunakan double acting cylinder dengan 4/2 valve yang levernya diganti menjadi solenoid. Oke. Rangkai dan tentu saja kelengkapan lainnya seperti tangki. Saya di sini menggunakan filter. Juga ada pump, ada pressure relief valve, dan ada manometer. Lalu kita rangkai seperti ini. Kita rangkai. Dan selanjutnya di sini saya akan memberi label dengan A1. Dan silindernya kita menggunakan actuating labels yang ditandai dengan L00 dan L1. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian elektrohidroliknya. Itu yang pertama kita menggunakan power supply tentu saja. Ada mix switch, break switch, dan relay. Relaynya saya akan kasih label dengan 1. Kita sambungkan. Mix switch-nya saya akan memberi label K1. Lalu di sini saya akan menggunakan detent switch sebagai tombol start dan stop. Kasih label langsung. Kita sambungkan secara paralel.
kasih timer. Di sini pakai yang switch off delay karena rangkaiannya bisa dibilang berupa normally close. Jadi saat saklarnya terbuka, maka timer akan menyala. Akan taruh di sini. Nah, di sini kita akan mengaktifkan dari si activating labelsnya ini. Di sini adalah LO. Ini adalah L1. Oke, terus saja kita akan mengaktifkan solenoidnya. Kita beri label K1 dan solenoidnya jangan lupa A1. Kita coba penyalahan bawah. Saya lupa masih saklar buat timernya. Oke, kita langsung paralelkan lagi dengan K1. Kita belum kasih tanda selama 3 detik ya, 3 detik dan T1. Nah, jadi saat tombol start stop mesin pemotong ditekan, maka mesin akan memotong benda secara terus-menerus tiap 3 detik. Nah, 3 detik, lalu silinder akan mundur, lalu kembali lagi 3 detik, akan terus-menerus prosesnya bekerja sampai mesin akan berhenti beroperasi saat tombolnya kita tekan kembali. Nah, lalu mesin akan berhenti. Namun mesin akan tentunya menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu. Oke. Di rangkaian nomor 4 ya, ini nomor 4 seperti ini. Lalu ada nomor 2 yaitu mensimulasikan gerakan di silinder A plus B plus dan A min B min, di mana setiap step gerakan diselingi waktu 2 detik. Nah, yang pasti kita buat rangkaian silindernya dulu ya. Tentu saja saya menggunakan double acting cylinder dan di sini saya menggunakan 4/3. Valve dan di sini akan diubah menjadi solenoid. Ada 2 cabang solenoid. Ini saya akan melabeli dengan S2. Ini S2. Saya juga memberikan activating label. Sini saya memberikan 0. Di sini ada A1. Sini saya akan menandai dengan teks yaitu berupa silinder A.
hubungkan saja. Dan tadi pelengkapnya ada tangki, filter, pump, dan pressure level, juga ada manometer. Oke, kita langsung hubungkan saja semuanya. Oke. Nah, untuk silinder B, saya akan melakukan hal yang sama. Tinggal salin aja. Jadi saya menggunakan 2 rangkaian silinder. Kita ubah saja gitu ya. Ini jadi B. Dan ini jadi S3. Nah, selanjutnya kita melakukan aktivasi rangkaiannya. Nih. Saya menggunakan detent switch brake sebagai tombol emergency. Kita push button ini dan brake. Fungsinya di sini push button brake itu untuk men-stop rangkaian, dan push button ini untuk start rangkaian. Kembali hubungkan jaraknya saya akan ini kita namai saja sebagai emergency. Start. Oke. Dan ini adalah K1, di mana si tombol start ini tentu saja akan memulai aktivasi dari si rangkaiannya. Lalu kita akan pakai next switch.
hubungkan semua. Nah, di sini kita label dengan K1. Di sini kita label dengan B0. Dimana switch-nya kita ubah menjadi switch with row. Nah, kelihatan. Di sini ada relay K2 yang akan mengaktifasi timer. Tandai dengan timernya selama 2 detik ya setiap proses. Namanya dengan T1, label dengan T1 di sini namanya ya. Kita akan melakukan switch lagi dan akan terhubung ke solenoid. Ini adalah S1 yang akan diaktifasi melalui timer T1. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan satu langkah dari banyaknya langkah di rangkaian ini gitu. Jadi rangkaian ini akan membuat A bergerak secara plus, jadi A plus. Lalu selanjutnya kita akan buat di sini switch lagi. Kita ulangi lagi dari relay juga di sini. Kita relaynya K3 ya. K3 dengan aktivasi melalui A1. Lalu untuk langkah selanjutnya kita tinggal salin aja di sini gitu ya untuk mempermudah. Copy dan kita tinggal mengubah labelnya saja. Oke. Nah, K1 kita ubah dari atas dulu ya. K2 kita ubah menjadi K3 karena kita tadi sudah menerapkan relay K3. T1 kita ubah jadi T2, waktunya tetap 2 detik. Dan T1 menjadi T2 switch-nya. Dan solenoid 1 menjadi solenoid 3. Karena A plus, B plus. Jadi yang bergerak adalah silinder B. Yaitu yang terdapat solenoid 3 dan solenoid 4. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal salin aja. Oh, ini lupa. Kita tinggal salin. Ini udah ubah ke switch neutral ya. Kita ubah ini ke break switch.
Dari itu kita ke B1 aplikasinya, switch neutral. Yang ketiga ke K4. 3 K4. T2 menjadi T3. 3. Solenoid 3 menjadi solenoid 2. Tinggal hubungan saja. Kita salin lagi biar cepat. Kita ganti ke break switch ya. Untuk A0. Label A0 dengan switch withdrawal. K4 menjadi K5. Oke. K4, T3 menjadi T4. S2 menjadi SM. Setelah itu kita bisa langsung jalankan simulasinya. Lupa. Astagfirullah. Ininya jadi B0 ya. Ini jadi B1. Nah, kita tekan start. Tadi terdapat kesalahan gitu ya. Yang menggunakan break itu adalah A1 dan B1, sementara B0 dan A0 itu menggunakan max switch yang dimodifikasi ya menjadi switch neutral, tergantung dari activating labelnya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Nah, dimana saat tombol start ditekan, tombol silinder A akan maju 2 detik menunggu, lalu B akan maju menunggu 2 detik lagi, dan A akan mundur lalu menunggu 2 detik, dan B juga akan mundur setelah menunggu 2 detik itu. Dan prosesnya akan berlangsung looping atau secara berulang-ulang gitu. Jikalau kita menekan tombol stop, maka prosesnya akan diselesaikan terlebih dahulu
mesin akan menyelesaikan proses dan lalu menghentikan prosesnya. Nah, kalau misalnya kita tekan lagi start, lalu menekan tombol emergency, maka semua operasi akan langsung berhenti. Seperti itu. Sekian dari Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.